memperkenalkan diri kami. Nama saya Elkania Indriani Saputri Eshabel. Nama saya Cornelia Rizka Wahudi. Nama saya Dominika Felisa Suku. Nama saya Fabiola Revani Asuko. Nama saya Agnes Dawoda. Nama saya Amelia Omerta. Sekarang kami akan mempresentasikan materi tentang virus. Pengertian virus. Virus merupakan sebuah makhluk mikroorganisme yang ukurannya lebih kecil dari bakteri. Virus merupakan makhluk parasit intraseluler obligat. Ciri-ciri virus. 1. Hanya memiliki satu jenis asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid atau selubung protein. Asam nukleat ini yaitu DNA atau RNA. 2. Ukurannya sangat kecil, yaitu antara 25 sampai 300 nanometer. Untuk 1 nanometer sama dengan 10 sampai 9 m. 3. Tubuh virus tidak berbentuk sel, sehingga virus tidak memiliki inti sel, membran plasma, dan sitoplasma. 4. Hanya dapat hidup dan berkembang biak pada sel hidup atau dikenal juga sebagai parasit intraseluler obligat. 5. Merupakan suatu makhluk metabolisme. Makhluk metabolisme merupakan suatu bentuk paralel antara benda mati atau memiliki sifat yang dapat dikristalkan dan hidup atau dapat berkembang biak. Bentuk-bentuk virus. Pertama, virus dengan bentuk filamen atau benang. Kedua, virus dengan bentuk bulat. Ketiga, virus dengan bentuk seperti huruf T. Keempat, virus dengan bentuk batang. Kelima, virus dengan bentuk batang dan ujungnya oval. Keenam, virus dengan bentuk polihedra. Perhatikan gambar berikut. Alat yang digunakan untuk melihat virus. Virus merupakan organisme subselular yang karena ukurannya paling kecil, hanya bisa diamati dengan memakai mikroskop elektron. Klasifikasi virus. 1. Berdasarkan kandungan asam nukleat. Ribovirus atau virus RNA. Virus yang asam nukleatnya dari RNA. Contoh tobacco mosaic virus. Deoxyribovirus atau virus DNA. Virus yang asam nukleatnya dari DNA. Contoh Herpes simplex virus. 2. Berdasarkan bentuk dasarnya. Virus berbentuk ikosahedral. Jenis virus ini memiliki bentuk tata ruang yang dibatasi 20 segitiga dengan sisi sama. Pada virus tersebut memiliki bentuk rotasi ganda. Contoh virus ini yaitu polio dan adenovirus. Virus berbentuk helikal. Virus ini mirip batang panjang, nukleat pasifnya tidak kaku, bentuknya heliks, dan mempunyai satu sumbu rotasi. RNA virus terlihat pada bagian atas. Contohnya yaitu virus influenza dan tobacco mosaic virus atau TMV. Virus berbentuk kompleks, seperti namanya, jenis virus ini memiliki struktur yang sangat kompleks dan lebih lengkap. Contoh virus ini yaitu poxvirus. Berdasarkan selubung yang menyelimuti nukleoplastid. Virus bersampul atau berselubung yaitu virus yang memiliki nukleoplastidnya memiliki selubung dari lipoprotein dan glikoprotein. Contohnya poxvirus, togovirus, retrovirus, dan lain sebagainya. Virus telanjang.
jenis virus yang nukleoplastidnya tidak memiliki selubung atau pelapis. Contohnya adenovirus, reovirus, papavirus. Empat, berdasarkan sel inang. Virus yang menyerang manusia seperti HIV, virus yang menyerang hewan seperti rabies, virus yang menyerang tumbuhan seperti TMV, virus yang menyerang bakteri seperti virus T atau bakteriofag. Yang kelima, berdasarkan jumlah kapsomernya. Virus 252 kapsomer seperti adenovirus, virus 162 kapsomer seperti herpes virus 72 kapsomer seperti papavirus, virus 60 kapsomer seperti picornavirus, virus 32 kapsomer seperti parvovirus. Reproduksi atau replikasi virus. Replikasi virus adalah proses pembentukan dan perbanyak komponen-komponen virus. Replikasi virus ini hanya bisa dilakukan oleh virus di dalam sel inang karena virus adalah partikel aseseluler atau bukan sel. Siklus lisogenet. 1. Tahap pelekatan. Fage melekat pada suatu bakteri. 2. Tahap penetrasi. DNA fage dimasukkan ke dalam sel inang. 3. DNA fage disisipkan pada kromosom sel bakteri. 4. Kromosom yang telah tersisipi profage mengadakan replikasi yang terjadi terus-menerus selama ada pembelahan sel. 5. Pada kasus yang jarang terjadi, profage dapat memisahkan diri dari kromosom sel bakteri untuk memasuki siklus litik. 2. Siklus litik. Tahap pertama, tahap pelekatan, fage melekat pada suatu bakteri. 2. Tahap penetrasi, DNA fage dimasukkan ke dalam sel inang. 3. Tahap replikasi dan sintesis, sel membuat komponen virus. 4. Tahap pematangan yang diikuti tahap pelepasan, terbentuk partikel virus yang utuh dan sel yang pecah. Perhatikan gambar berikut. Peranan virus. Virus yang menguntungkan digunakan sebagai biopestisida seperti bakulovirus. Virus yang dimanfaatkan untuk pembuatan peta kromosom. Virus yang digunakan dalam pembuatan vaksin. Virus yang dimanfaatkan untuk mengubah sifat bakteri agar bisa bermanfaat dalam bidang kedokteran. Virus yang dimanfaatkan untuk memproduksi interferon atau protein hasil sel normal sebagai respon dari infeksi virus. Virus yang merugikan. Virus yang menyerang tanaman. 1. TMV, penyebab penyakit mosaik pada tembakau. Yang kedua, Gemini virus, penyebab penyakit kuning pada cabai. Yang ketiga, cucumber mosaik virus, penyebab penyakit mosaik pada timun. Virus yang menyerang hewan. 1. Rose sarcoma, virus yang penyebab penyakit tumor pada ayam. Yang kedua, virus Coxsackie, penyebab penyakit mulut dan kuku di sapi, kambing, dan kerbau. Yang ketiga, Rhabdovirus, penyebab penyakit rabies pada hewan berdarah panas. Virus yang menyerang manusia. Coronavirus, penyebab penyakit COVID-19. Yang kedua, hepatitis, virus penyebab penyakit hepatitis. Yang ketiga, Ebola virus, penyebab penyakit Ebola. Sekian dan terima kasih.